Sudah siap semua? Sudah hadir? Siapa? Insya Allah siapa? Siap. Absensi kita melalui siakat. Saya buka siakat dulu. Oh iya Pak. Masing-masing buka siakatnya. Saya pakai laptop handphone saja ya siakatnya. Pak, di kesuram mana? Sudah terbuka semua siakatnya? Masih belum Pak. Maaf Pak, belum terbuka presensinya di siakat Pak. Ya, saya sementara ini di sini. Ya, lingkungan kelas saya sudah terbuka. Kelas apa lagi nih? Kelas F. Belum terbuka, Pak. Belum terbuka, Pak. Apa yang belum terbuka? Ini kelas F sudah terbuka. Kelas apa kayak ini? Cek. Iya, Pak, kelas F sudah terbuka. E juga sudah kan? Berarti tinggal D. Dia juga sudah kan? Jadi sudah toh? Beres? Pak, sudah terbuka Pak. Pak. Sudah semua kan? Bagaimana? Sudah, Pak. Iya, Pak, kelas Sudah, F Pak. sudah, Pak.
Tahu Pak. Iya, tahu Pak. Bagaimana itu kalau yang minta izin Pak? Kenapa? Kenapa? Bagaimana itu yang kalau yang minta izin Pak? Cara pengabsennya bagaimana Pak? Ya, minta izin tulis saja ininya di ini di chat apa ini Zoom. Nanti di grup suruh melapor. Hah? Iya Pak, baik Pak. Nanti saya coba lihat toh, saya tanya dulu. Buat selidiki juga dulu anunya. Saya mau sambil minum dulu lah. Sudah siapkan semua alat tulisnya? Kalau perlu kalian screenshot. Oh ya Pak, siap Pak. Oh, ini air minum. Saya masih batuk-batuk, baru sakit. Kita harus minum. Kan materinya kemarin ilmu lingkungan sudah ini kan mengantar. Jadi kita masuk sekarang Iya, Pak. di ekologi di apa namanya? Materi ini. Ada yang bertanya tentang ekologi? Saya membuka dengan pertanyaan. Atau ada yang ingin membuat suatu pernyataan tentang ekologi yang sudah pernah dia pelajari sebelumnya? Atau ada yang sudah belajar kemarin tentang ekologi? Bagaimana? Kelihatan kan layarnya nih? Jelas tidak layarnya? Jelas Pak. Kelihatan, Pak, kelihatan. Jelas Pak. Lambat karena saya buka chat. Oke. Ekologi termasuk dalam cabang ilmu biologi. Jadi dia awalnya dulu termasuk dalam biologi. Cabang biologi. Ekologi mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungan sekitarnya. Jadi makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Bagaimana dia beradaptasi. Ilmu ekologi pertama kali digunakan oleh Ernst Haeckel, seorang biolog Jerman pada tahun 1869. Sejak saat itu ekologi dimasukkan dalam cabang ilmu biologi. Jadi ini awal mula ekologi itu muncul dan kemudian dia dimasukkan dalam cabang biologi. Sekarang kan sudah bisa berdiri sendiri. Jadi habitat itu adalah tempat hidupnya organisme. Bantuan ekologis, ruang fisik yang diduduki oleh suatu organisme beserta peranan dan fungsionalnya. Bagaimana? Sini ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Dan definisi ekologi. Dalam buku Hukum Lingkungan dan Ekologi oleh NHT Siahaan pada tahun 2004, ekologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mencari tahu hubungan organisme
atau makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Jadi sama kan dengan tadi. Pengetahuan yang mencari tahu hubungan organisme atau makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Jadi bagaimana hubungannya itu? Timbal baliknya. Seumpamanya kita ke lingkungan dan lingkungan ke kita. Apa dampak sebab akibat yang mempengaruhi tersebut? Atau jenis-jenis hubungannya bagaimana modelnya? Dapat dikatakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya adalah ekologi. Ini pengulangan saja. Secara etimologis, ini secara etimologisnya, ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan logos. Oikos berarti rumah atau habitat. Di bahasa Yunani habitat oikos. Kemudian logos adalah pengetahuan. Kemudian ruang lingkup ekologi itu kemudian adalah pengertian ruang lingkup ekologi dan ekosistem karya Suyutwarno Utomo dan kawan-kawan. Ruang lingkup biologi diawali dengan tingkatan yang paling bawah, yaitu individu hingga ke tingkatan teratas yaitu biosfer. Dari yang paling bawah itu individu dan yang paling atas adalah biosfer. Itu adalah lingkungannya, planet. Ya mungkin bumi lah, atmosfer. Jika diurutkan maka ruang lingkup ekologi meliputi individu. Nah, ini tingkatannya organisme. Di atasnya individu kan ada organisme, populasi. Populasi adalah kumpulan beberapa organisme kan, kemudian komunitas. Dan populasi itu ada komunitas, kemudian ekosistem dan biosfer. Ada pertanyaan sampai sana tadi? Cukup? Suaranya bagaimana? Jelas, Ji? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Tidak kecil Ji juga toh? Tidak, Pak. Kalau suara-suara yang yang mengganggu yang di belakang adakah? Yang kedengaran? Tidak. Ada yang Tidak, ini Pak tidak terlalu kedengaran. yang apa suara ini mobil, motor? Tidak, Pak. Oh, enggak kedengaran gitu tah? Iya. Tidak. Tinggalnya dekat ini pinggir jalan raya besar, jadi motor, mobil. Nah, ini tadi yang tingkatan itu kan dari organisme sampai ke biosfer. Jadi organisme merupakan benda hidup atau makhluk hidup, ini definisinya masing-masing. Populasi merupakan kumpulan organisme yang sejenis dan hidup di suatu daerah tertentu. Jadi populasi itu yang sejenis kayak manusia, populasi sejenis semua. Nah, kalau umpamanya ada yang tidak sejenis kayak umpamanya harimau sama rusa, itu bukan satu populasi. Jadi satu jenis itu umpamanya populasinya harimau, populasinya kuda. Dan komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai jenis organisme yang berkumpul di suatu daerah tertentu. Ekosistem begitupun merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, baik makhluk hidup ataupun yang tidak hidup. Ada biotik dan abiotik sehingga membentuk sistem ekologi. Nah, kemudian ini biosfer merupakan lapisan bumi di mana ekosistem berada. Kira-kira letak biosfer mencakup 900 meter di atas permukaan bumi. Jadi dari atas ini permukaan sampai ke dalam itu ke inti bumi sekitar 900 meter. Itu yang disebut dengan biosfer. Karena kalau terlalu dalam juga, terlalu jauh ke dalam, kayaknya manusia sudah tidak bisa lagi berinteraksi. Kan? Beberapa meter di bawah permukaan tanah dan beberapa ribu meter di bawah permukaan laut. Nah, jelas ini kan, tanah dan laut. Kemudian ada yang bertanya di sini? Tidak ada? Ada pernyataan atau ada masuk ke manfaat ekologi? Ekologi memiliki manfaat bagi makhluk hidup dan lingkungannya. Mempermudah proses pemahaman terhadap perilaku makhluk hidup.
Itu sistem sonar yang dimanfaatkan oleh kapal selam. Sistem ini diadaptasi oleh sistem sonar milik lumba-lumba. Jadi mempermudah proses pemahaman terhadap perilaku makhluk hidup. Jadi untuk mempelajari ekologi itu agar kita dapat memahami bagaimana hubungannya itu antara makhluk hidup dengan makhluk hidup dengan lingkungannya, sebaliknya. Kemudian manfaat dari yang kedua itu mencari tahu peran manusia di lingkungannya. Jadi karena katanya manusia adalah garis yang paling atas. Itu yang ketiga yaitu omnivora kan, makan segalanya. Jadi apa peran manusia pada lingkungannya tersebut? Tentunya ini penggunaan pestisida yang berlebihan sama sekali tidak baik untuk kesehatan makhluk hidup. Jadi itu penggunaan pestisida kan ada aturannya, ada jumlah kadarnya. Karena seumpamanya kalau insekta itu yang kita berikan pestisida itu tidak mati, dia akan resisten. Paham kan maksudnya resisten? Jadi dia akan punya daya kekebalan dalam tubuhnya juga. Jadi dia akan kebal juga terhadap pestisida yang kita berikan. Jadi dia tidak mati. Dia harus ada kadar tertentu yang diberikan supaya dia langsung mati memang. Jadi kalau dia masih sekarat, itu dalam tubuhnya itu akan membuat antibodi resisten sehingga pada kadar tersebut pestisida yang kita berikan itu akan tidak berfungsi lagi. Ketahui kan keragaman hayati di Maya kan, ini jelaskan kan keragaman hayati. Contohnya itu pemilihan tumbuhan yang dapat dikonsumsi dan yang tidak dapat dikonsumsi. Contohnya juga seperti tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan obat kan, ada obat. Kemudian dari famili tumbuh-tumbuhan kan, tidak bisa. Begitupun dengan hewan, familinya, turunannya, memanfaatkan sumber daya alam secara lebih bijak. Ya, dengan mengetahui lingkungan kita, pelajari ekologi, hubungan kita ke lingkungan dan timbal baliknya itu, ya pasti kita akan lebih menghargai lingkungan kita. Contohnya ini karena kita tahu bahwa minyak dan gas bumi bisa habis waktu-waktu, merupakan sumber daya alam yang bukan terbarukan kan, yang seperti kita bahas minggu lalu. Jadi manusia itu bisa menciptakan pengganti dari energi tersebut yang lebih ramah lingkungan, yang lebih sustainable, dan juga kalau bisa yang terbarukan kan, kayak angin begitu. Ya cukup di sini pengenalannya, kita masuk kembali seperti yang kemarin. Atau ada pertanyaan dulu sampai sini? Gimana? Sudah semua absen di siap? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Cek dulu. Untuk pertanyaan yang kemarin tidak ada? Yang minggu lalu tidak ada yang sudah baca-baca itunya atau share-share?
Kenapa sedikit sekali deh yang hadir ini? 3 kelas ini kan, 53. Iya Pak, 3 kelas ini. Tapi Pak, untuk teman kelasku Pak ada beberapa yang tidak bisa gabung. Ada yang Kenapa tadi bisa? di grup Pak. Kenapa bisa? Apa alasannya? Kenapa bisa? Tabrakan lagi? Hah? Jaringannya katanya Pak kurang bagus. Jaringan internetnya? Jadi bagaimana caranya itu? Soalnya kalian harus, kewajiban kalian itu untuk mengikuti perkuliahan. Bagaimana kalian bisa dapat materinya kalau tidak ikut kuliah? Seandainya saya bisa transfer pakai telepati ya. Tuh, ada yang bisa kira-kira di sini transfer pakai telepati? Tidak usah ikut perkuliahan. Jadi bagaimana kira-kira solusinya itu yang kalian tawarkan itu sama teman kalian yang begitu? Saya cek dulu ini. Maya Alfitra. Oh ya. Maya Alfitra mana itu? Kelas apa ini? Kelas D. Ansar aksi asai. Yang pertemuan kemarin itu kalian bisa absen tidak itu? Bisa? Nggak bisa, Bos? Mohon maaf Pak, pertemuan kemarin itu tidak mengabsen disiarkan. Itu coba bisa kalian absen tidak? Yang pertemuan yang minggu lalu. Karena saya lihat di sini di punya saya masih terbuka anunya. Saya belum tutup. Karena kalian enggak absen kemarin toh. Kalian absen pakai ini kan? Pakai Iya Pak, jika pertemuan kemarin itu tidak absen. ada di Zoom toh? Ini kelas banyak kalian udah hadir. Kelas apa ini? Banyak sekali udah hadir ini. Absen di Zoom kemarin kayaknya Pak. Iya, iya. Iya Pak, absen di Zoom. Yang ini kelas E ini. Siapa kelas E ini? Kenapa mana temanmu yang lain ini? Kenapa banyak sekali udah hadir ini kelas E? Saya tidak bisa mentrokasi kebijakan itu. Dan nah ini sudah ada kalau saya sih tidak ada masalah. Cuma ini by system ini tidak bisa mau di apa lagi nih? Seperti yang tidak ada ini alpha. Pasti akan mempengaruhi kehadiran, bro. Ada peraturan juga toh, berapa pertemuan itu kalian bisa ikut final test, toh, UAS, Anda mencukupi berapa persen? Berapa persen itu? 80 ya? Iya Pak, 80% 20, untuk Pak. kehadiran. Minimal kan 80. Kelas F, coba kelas F. Ya, kelas F lumayan kalau kelas F. Yang tadi itu kelas tadi.
Coba kalian kabar lagi teman kalian itu yang di grup, harap hadir karena istilahnya absennya pakai siakat, tidak bisa di pengaruh sama ini. Berapa orang Iya, ada di Pak. situ, Pak? Sipilnya, Pak? Yang tadi tuh sipil apa tadi tuh yang paling pertama tadi itu banyak sekali tidak hadir. Berat. Kita lanjut lagi kembali. Slide. Kelihatan? Pakai slide? Iya, Pak. Kelihatan juga? Kelihatan, Pak. Kalau ada yang mau ambil air minum atau santai-santai, santai saja ya. Kita masuk ke materi bahasa Inggrisnya lagi. Tulisannya kayak begini, ekologi. Bilangnya tadi kah? Kaologi. Jadi ekologi pengertiannya juga hampir sama nih. The scientific study of interaction among organism and their environment. Jadi the scientific study. Interaksi di antara organisme dan their environment, lingkungannya. Ini abiotik dan abiotik jelas toh? Apa biotik dan abiotik? Jadi beberapa aspek dari belajar tentang ekologi. Jadi biotik itu yang hidup, the living aspect of an ecosystem, dalam ekosistem. Contohnya itu adalah tumbuhan, animal, dan decomposer. Decomposer ini kalian tahu apa? Yang mengurai kan? Yang berfungsi sebagai pengurai di dalam tanah. Jelas? Oke, kemudian kalian bisa ini mengurutkan elemen of the scan dari tampilan ini, yang mana animal, plant, dan decomposernya yang mana? Dan next saja ya. Tapi jelas ini kan decomposer itu pengurai. Kemudian abiotik Ya, itu Pak. non-living parts of an ecosystem. Jadi bukan benda hidup ya. Dari sebuah ekosistem. Contohnya itu kayak seperti ini. Matahari, cahaya, temperatur, soil, tanah. Kemudian perintahnya ini list all abiotic element of this scan. Jadi urutkan abiotik pada gambar.
Nah, kemudian dalam level atau organization ada senyawa kimia kan. Kimia itu kan dia mengikat, ada pasangannya kan, seperti H2O, CO2, oksigen mengikat sebanyak 2 oksigen kan, dan sel itu seperti ini. Kemudian setelah lebih besarnya lagi tuh organ sistem. Jadi what comes after organ system? Jadi setelah organ system itu apa? Individu kan? Jadi mulai dari yang terkecil atau organisme, species, atau group of organisms so similar to one another that they can breed and produce fertile offspring. Breed ini kan melahirkan dan menghasilkan fertile offspring, keturunan. Ada pertanyaan di sini? Saya bisa baca ini. Coba mau coba. Spesies. Ya. Semuanya sampai selesai. Gue dapat ilmu lingkungan, gue belajar bahasa Inggris juga. Coba baca, Beng. Organisme. Saya Pak. Ya. Ya. Saya Pak. Ya. Perkenalkan, atas nama? Perkenalkan, nama saya Rohana Salama dari kelas Teknik Sipil Ya. Levels or organization, organism, species, group of organisms so similar to one another that they can breed and produce fertile offspring. Terima kasih, Pak. Paham kan maksudnya ini? Species atau group of organism so similar to one another, yang sama dengan yang lainnya, that they can breed, beranak, and produce fertile offspring, keturunan kan? Toh, paham juga nih toh artinya toh? Insya Allah, Pak. Iya, Pak. Kita terjemahkan juga. Ya, population, group of organism of one species that interbreed and live in the same place at the same time. Jadi populasi tadi kan yang satu spesies kan, kumpulan dari beberapa organisme atau spesies pada suatu tempat yang sama, at the same time juga, waktu yang sama. Ya iyalah, pastilah waktunya sama. Masa waktunya beda? Lanjut, community. Different population, jadi ini different populasi artinya terdapat dua populasi atau lebih kan pada suatu area tersebut. Live together, dia hidup bersama-sama in a defined area, pada suatu area yang tertentu. Oh, jadi mana pulpennya ini? Nah, jadi seumpamanya ini adalah populasi harimau, populasi apa lagi? Kerbau, kuda, Zebra. apalah. Nah, ini adalah komunitasnya kan, jadi terdapat macam populasi. Nah, ekosistem, collection of all the organism, jadi koleksi dari
macam-macam organisme that live in a particular place, yang hidup pada tempat tertentu, together with their abiotic or physical surrounding. Jadi bersama-sama dengan their abiotic. Abiotic kan sudah jelas tadi kan, yang bukan makhluk hidup, kayak matahari, tanah, or physical surrounding. Physical surrounding ini maksudnya yang di sekitarnya itu. Material yang berbentuk fisik di sekitarnya. Kayak apa yang ada di sekitar kalian, kira-kira laptop, HP, nah itu physical surrounding istilahnya itu. Yang berada di sekitar kita. Sebenarnya kita berinteraksi dengannya. Tapi benda mati kan abiotik. Biomass, group of ecosystem that have the same climate and similar dominant community. Jadi ini lebih luas lagi. Jadi ekosistem, gabungan dari berbagai ekosistem. Same climate, apa lagi namanya nih? Iklim and similar dominant community. Komunitinya itu hampir sama dominannya. Biosphere, yang tadi itu kan yang biosphere ini tulisannya biosphere, yang 900 meter di atas permukaan tanah kan ke dalam itu, ataupun ini portion of the earth that supports life. Jadi pertama dia simpulkan di sini bahwa tambahannya kan supports life. Ya, segala sesuatu itu yang mendukung dari kehidupan, apakah itu kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, yang masuk dalam biosphere. Kemudian yang tadi ini, yang waktu bahasa Indonesia, extend above the earth to the bottom of the ocean. Jadi, above the earth, bottom of the ocean. Above di atas kan, bottom bawah. Jelasin tuh? Kadang saya susah artikan secara literate. Jadi kalian harus, memang bahasa Inggris begitu. Jadi jelas jadi tuh, paham gitu maksudnya ini extends above the earth to the bottom of the ocean. Apa yang dibilang? What comes after organ system? Apa yang datang setelah organ system? Organisme, populasi, ya kan? Pertama organismenya kan, individualnya. Manusia individu. Tapi kalau ini kuda zebra, organisme. Jadi yang satu spesies, kumpulan spesies itu populasi. Dan community. Ini community maksudnya. Dan ekosistem. Nah, ini ekosistem ada siapa ini, kucing garong, zebra dan yang lain. Biomnya dan biosphere. Biosphere ini satu bumi lah maksudnya, dia biosphere. Jelas? Bagaimana, jelas tadi toh gambarnya? Cukup jelas tidak? Jelas. Jelas Pak, jelas. Ya, tidak usah bisa jelaskan lagi gambar karena cukup jelas. Ini biotik, abiotik. Biotik tadi apa kan? Yang makhluk hidup, living. Abiotik itu kayak sinar matahari, angin, tanah, batu. Nah, ini semuanya. Jadi kalau kalian diminta ini, is the level of organization,
Ya, organization from least to the greatest in the proper order. Jadi dari yang paling kecil ke paling besar. Apa itu? Tahu gitu? Maksudnya ini? Yang paling kecil. Yang paling besar apa tadi? Biosfer, Dit? Atmosfer, biosfer. Biosfer. Ya, jadi kalian tahu kan? Yang paling kecil ke yang paling besar. Dan organisme in ekosistem itu. Sekarang kita membahas tentang organisme di dalam ekosistem. Jadi ada disebut dengan habitat. Is the place where an organism live out its life. Jadi tempat sebuah organisme itu hidup, tinggal. Itu disebut dengan habitat. Jadi habitatnya ini, habitatnya apa? Ini niche. Is the role and position as species as in environment. Jadi the role and position artinya yang bertindak sebagai the role and position as species. Ntar kita lewat ini. Siap. The relationship in which there is a close and permanent association among organisms of different species. Jadi symbiotic relationship. The relationship in which there is a close and permanent association among organisms of different species. Jadi the relationship, hubungan in which there is a close and permanent association, di mana terdapat close and permanent association, hubungan yang dekat dan permanen di antara among ini, di antara organism of different species, di antara para organisme ini plural kan, kada s-nya, jadi banyak organisme dari different species, jadi banyak jenisnya kayak tadi itu, lebih dari 2, lebih dari 1. Nah, kemudian komensalisme. Ini plus dan ini 0. Artinya 0 ini tidak di plus ini maksudnya dia diuntungkan, dan 0 ini artinya dia tidak dirugikan, dia tidak diuntungkan juga. Netral. Jadi komensalisme itu istilahnya a symbiotic relationship, sebuah hubungan simbiotik in which one species benefit, di mana suatu spesies benefit, mendapatkan keuntungan, and the other species is neither harm nor benefit. Jadi yang satunya itu, other species is neither, tidak mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Kalian paham kan? Kayak bagaimana ya? Kayak itu benalu dia merugikan ya? Apa kira-kira yang istilahnya dari gambar parasitisme, Pak. Kalau parasit itu merugikan, satu menguntungkan, satu merugikan. Ini komensalisme, satu menguntungkan, tapi yang lainnya itu yang lain tidak berdampak, Pak, tidak berdampak. Nah, begitulah, jelas ya. Contohnya nanti mungkin ada, mungkin kita lihat ini. Nah, ini mutualisme, simbiosis mutualisme, artinya sama-sama menguntungkan. Kayak itu kan? Apalagi kerbau sama saling menguntungkan, Pak. Ya, saling menguntungkan begitu, kayak kerbau sama siapa lagi? Kerbau sama burung itu kan? gagak. Burung gagak, Pak. Jalan. Bang, Pak. Hah? Burung bangau, Pak. Nggak terserah burung apa, pokoknya saya nggak tahu burung apa. Yang kecil itu tuh di atasnya kan, karena membutuhkan itu agar parasit-parasitnya itu hilang. Nah, kemudian si burung juga mendapatkan supplier makanan kan dari situ.
Tuh, banyak lah. Pokoknya mutualisme itu sama-sama menguntungkan. Itu tandanya maksudnya plus. Symbiotic relationship in which both species benefit. In which both species. Artinya kedua dari spesies tersebut menguntungkan. Artinya spesies yang ini dan spesies yang ini sama-sama mendapatkan manfaat dari hubungan relationship-nya mereka. Ini kan ada hubungan timbal balik antara satu spesies dan spesies. Sama-sama mendapatkan manfaat dari hubungan ini. Nah, ini yang disebut dengan parasitisme. Siapa bisa jadi biasa jadi parasit di sini? Nggak bisa jadi parasit kan? Ada lagunya Parasit itu. Lagunya siapa itu Parasit? Lagunya Gita Gutawa kalau tidak salah aja. Parasit. Jadi satu yang diuntungkan dan satu yang dirugikan. Kayak apa itu parasit? Kayak pokoknya ada pacarmu, terus pacarmu itu minta ditraktir terus. Tidak mau mentraktir juga. Dia ditraktir terus. Nah, itu namanya parasitisme. Betul tidak? Betul, Pak. Betul. Betul, Pak. Ini kan hubungan relationship itu. Iya, Pak, betul sekali tuh, Pak. One species benefit and the other species is harm. Nah, begini, symbiotic relationship in which one species benefits, di mana satu spesies mendapatkan manfaat and the other species is harmed dan dirugikan. And the other species is harmed. Istirahat dulu lah, saya minum dulu sambil lihat HP. Sudah semua ini? Absen, ada aja yang tidak absen toh? Sudah kalian kasih masuk di grup? Saya baru lihat kata dasarnya nih haram ini belajar sedikit bahasa Inggris kan, supaya saya jadi belajar bahasa Inggris juga ini, jadi supaya ilmu bertambah, jadi saya harus ajarkan kalian begitu itu. Jadi kalau kalian mau ilmu kalian itu bertambah, itu kasih ajarkan sama orang lain, misalnya itu akan bertambah. Sama gitu sedekah, kita kalau mau nikmat tak bertambah, kita bersedekah. Kalau dilihat dari kalimatnya ini berada pada kata kerja pasif karena ditandai dengan is dan ed. Ed ini merupakan bentuk ketiganya. Ini kalimatnya adalah kalimat pasif ini. Ada di Indonesia atau kalimat pasif juga, aktif dan pasif, yang bermakna didi. Kemudian the other species, jadi artinya the other species artinya spesies yang lain itu is harmed. Kalau saya cek tadi ini harm ini artinya itu menyakiti. Kalau dalam kata kerja, jadi bahasa Inggris itu ada itu dibilang kata kerja, kata benda, pronoun, adjektif, adverb. Sama kalau kalian belajar bahasa Arab itu ada beda dengan bahasa Indonesia. Ada perubahan katanya itu seumpamanya memukul, darabah, memukul. Kata kerjanya itu darabah, yadribu. Darabah itu untuk penggunaan kata kerja yang lampau, sementara yadribu itu penggunaan kata kerja yang sekarang dan yang akan datang. Kalau saya bilang saya akan memukul nanti, jadi kita pakai yang tadi yadribu. Jadi anak adribu.
Nah, kalau saya telah memukul, berarti yang lalu berarti darabtu. Saya telah memukul. Nah, sama dengan bahasa Inggris itu, kita harus lihat juga anunya. Kita harus lihat bentuk katanya. Dia berfungsi sebagai apa? Apakah dia berfungsi sebagai kata kerja atau dia berfungsi sebagai noun di situ, kata benda? Kayak noun itu kata benda seperti apa? Kursi, apa? Menyakiti. Jadi disakiti. Jadi the other species is harmed. Jadi spesies yang lain yang disakiti atau dirugikan gitu. Dirugikan lah. Jelas? Jelas sih? Jelas sih dua-duanya, yang ilmu lingkungan sama bahasa Inggrisnya. Yang mana lebih jelas? Ya, Pak. Kalian harus belajar bahasa Inggris karena masalahnya itu bahasa Inggris kan bahasa internasional. Terus ilmu kan semua itu ditransfer ke situ. Banyak buku-buku, banyak ilmu-ilmu itu ditulis dalam bahasa Inggris. Banyak juga yang lain dari bahasa-bahasa lain tuh, kayak bahasa Arab, bahasa Spanyol apa, tapi kan ya anggaplah kalau kita sudah menguasai bahasa Inggris kan mayoritasnya mungkin sudah bisa kita tercover tuh. Kalau kau kuasai bahasa lain lagi ya bagus lagi, artinya kau bisa baca buku lain lagi, kau dapat ilmu yang lain lagi, terus setidaknya kau bisa berkomunikasi. Nah, kemudian ekologi, community interaction. Jadi interaksi antara community, competition. Itu dimana of course when organism of the same or different species compete for something. Jadi terjadi pada saat organisme, ini plural kan, kalian lihat S-nya, berarti beberapa organisme of the same or different species, baik yang sama sejenis ataupun berbeda jenis spesiesnya, itu seperti beruang sama manusia, beda kan spesiesnya. Compete for something. Compete ini apa? Compete kira-kira yang tahu compete ini? Siapa bisa kira-kira tahu artinya compete? Bersaing, Pak. Wah, sama. Ya, betul, compete. Ini kan competition, dari asal competition, makanya itu kompetisi biasa ada serapannya itu juga bahasa Inggris dipakai sama bahasa Indonesia. Kompetisi kan dari bahasa Inggris ini competition, compete. Jadi kata kerjanya itu compete. Sama tadi sama bahasa Arab kan, daraba yadribu darbun. Darbun itu alat pemukul. Madrubun alat pemukul. Darbun itu yang dipukul. Jadi orang yang dipukul namanya darbun. Madrubun itu alat untuk memukul. Begitu bahasa itu, istilahnya dia hampir mirip-mirip. Tinggal awalannya atau akhirannya yang diganti bunyinya atau tengahnya. Tapi berubah, sama maknanya tapi berubah jenis katanya. Kata kerja kan kayak gini, compete ini kan kata kerja. Nah, competition ini kan bukan kata kerja, ini kata apa nih competition? Adverb kan dia. Jadi contohnya seperti made, food, water, light, dan sebagainya. Jadi light juga dia berkompetisi dalam mendapatkan cahaya. Made apa made?
Mate. Siapa bisa tahu mate? Pasangan, Pak. Nah, jadi berkompetisi juga orang mendapatkan pasangan itu ternyata. Predation, an interaction in which one organism. Jadi sebuah interaksi di mana satu organisme menguasai and feeds on another organism dan memberi makan pada organisme yang lainnya. Terus ini kan di satu ditentukan dan satu diberikan. Nah, kayak ini contohnya. Ini predator dan prey. Prey itu apa? Prey itu mangsa. Bahasa Inggrisnya mangsa itu prey. Jadi predator yang memangsa. Yang dimangsa prey. Type of relationship. Work with elbow partner. Elbow kan alis ya. Work with elbow partner. Be ready to share with the class. Make sure to think of one example for each of the type of relationship. Commensalism, mutualism, parasitism, competition, and apa yang terakhir? Predation. Jelas toh? Kalian bisa jelaskan kan? Ini commensalism apa tadi nih? Siapa yang ingat commensalism? Ini plus mutualism. Ini parasitisme. Competition. Predation. Apa tadi commensalism? Ada yang ingat komisalism? Coba kita review dulu. +0, Pak. Hah? Apa artinya? +0. Oh iya. Oh iya, satu yang menguntungkan tapi satu yang tidak diuntungkan. Tidak terpengaruh, Pak. Pengaruh ya. Jadi Nietzsche tadi itu adalah role ini yang role istilahnya nanti kayaknya akan ada tuh penjelasan lebih ini. Jadi perannya itu sebuah spesies, posisinya spesies itu pada sebuah lingkungan itu dia berperan, apakah dia berperan sebagai pemangsa, predator atau prey tadi yang pemangsa. Is the role and position. Jadi peran dan posisinya. Spesies, sebuah spesies pada sebuah lingkungan, environment, dalam environment. Ini cuma istilahnya istilah lebih jauhnya saja ini. Jadi tadi kan ada kompetisi. Kemudian kalau seumpamanya itu kompetisinya itu di antara organisme yang berbeda spesies. Istilah itu spesifik kompetisi. Contohnya ini sama-sama
prey-nya itu adalah sama-sama adalah ikan ini. Ya. Beruang dan satu ini. Apa ini? Elang kan? Elang ya. Tinggal diperluas saja ini. Yang between members of this species. Jadi intraspecific competition between members of the species. Jadi kompetisi di antara sesama ini kan, sama member atau spesies yang berbeda. Baik, kalian lihat ini kan bagaimana prey-nya naik dan predatornya juga. Jadi hampir sama kan bentuk grafiknya itu. Kita lihat itu sama bentuk grafiknya. Memang prey akan lebih besar daripada predator lah. Kali kalau prey-nya itu lebih besar daripada predator, maksudnya kayak gajah begitu kan? Predatornya kecil ya bisa jadi terbalik kan ya. Besar grafiknya. Jadi pada saat prey-nya naik, kan naik juga kan dia. Yang dimangsa naik. Pada saat prey-nya turun, nah itu predatornya juga kan berkurang juga jumlahnya. Jadi hampir sama grafiknya. Jelas ya ininya ini, kurva grafiknya? Jelas, Pak. Jadi dia ada korelasi antara prey dan predator. Walaupun jumlahnya tidak sama, tapi model grafiknya itu sama. Sama juga di sini kan grafiknya ini, prey sama predator. Judulnya sih adalah community interaction. Jadi interaksi dalam sebuah community. Jadi apa ini? Waram pemanasan. Explain how energy flow throughout an ecosystem. Jadi explain how energy flow. Jadi dan menjelaskan bagaimana energi itu berpindah, mengalir sepanjang dari ekosistem itu, dalam sebuah ekosistem. Jadi perubahan energi itu kan ada kan kemarin dibilang itu bahwa energi tidak dapat dihilangkan dan diciptakan, tapi dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, ini maksudnya. Jadi perpindahan energi tersebut itu yang dalam ekosistem. Kalian bisa jelaskan kah ini? Ini menyangkut tentang rantai makanan ini. Jelas toh? Jadi yang paling bawah, terus yang paling ke atas, biasanya kan begini, tumbuhan. Tumbuhan kan, terus dimakan sama herbivora ya, makan tumbuhan. Nah, kemudian herbivora ini dimakan sama karnivora. Kemudian karnivora itu
perkembangan sama omnivora kah atau karnivora. Jadi transfer flow energinya itu dalam ekosistem maksudnya. Jelas? Gimana? Jelas? Jelas juga? Halo? Halo? Iya, Ya, Pak. Pak. Iya, Pak. Jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Saya kira suara aku tidak kedengaran karena tidak ada anunya. Nah, ini energy flow. Sunlight is the main source of energy for life on Earth. Jadi cahaya matahari is the main source of energy for life on Earth. Di bumi kan. Nah, apa fungsinya itu? Ini photosynthesis atau chemosintesis. Chemosynthesis adalah when organism use chemical energy to produce karbohidrat. Jadi kebalikan dari fotosintesis. Ketika organisme menggunakan energi to produce karbohidrat. Contohnya bakteria in place like ocean vent, hot spring, deep ocean floor. Deep ocean floor ini artinya dasar laut ya, dasar ocean. Dalam. Heterotrophs, organisms that rely on other organisms for their energy and food supply. Also called consumers. Jadi heterotrophs itu adalah consumer, yang mengkonsumsi. Jadi, apa tadi? Karnivora, herbivora, omnivora. Nah, sekarang kebalikan dari heterotrof itu ada autotrof, yaitu organism which capture energy from sunlight or from chemical compounds to make our energy. Jadi yang menangkap energi matahari atau dari chemical compounds dari kompon sama ingredient, lupa bahasa Indonesia, chemical, material-material yang bersemikal begitu, to make our energy, untuk membuat energinya sendiri, so-called producer. Jadi di contohnya ini seperti pada tumbuh-tumbuhan. Jadi dia berfotosintesis kan, menangkap energi yang menghasilkan energi untuk dirinya sendiri. Jadi ada istilahnya heterotrophs dan autotrophs. Saya ambil air dulu ya.
Ada pertanyaan sini? Tinggal 15 menit waktu tak ini. Jadi energi flow-nya ini konsumen herbivore kan it producer tumbuhan, kemudian karnivora pemakan konsumer, dia memakan yang ini tadi karnivora. Contohnya apa ini kalau herbivora? Kambing kan? Nah ya, kambing, sapi. Karnivora itu kayak apa? Harimau. Ya, harimau. Omnivore ya manusia kan? Eat buat consumer. Ya, Pak. Jelas. Decomposer, breakdown organic matter, mengurai organik yang penting. Breakdown organic matter itu decomposer. Contohnya apa ini decomposer? Itulah yang material-material dalam tanah kan, atau ini juga bakteri. Tanah. Feeding relationship. Jadi feeding relationship maksudnya rantai makanan, hubungan rantai makanan. Jadi food chain, rantai makanan ini. A food chain is a series of steps in which organism transfer energy by eating or being eaten. Jadi proses transfer energi itu dari sebuah organisme itu yang terjadi dari proses eating or being eaten. Jadi makan dan dimakan. Yang rantai makan itu kan, ada yang pernah lihat itu. Kemudian food web. These are the food chains in an ecosystem. It is the feeding relationship among various organisms. Jadi keseluruhannya itu among, nanti sebentar ada fotonya kayaknya nih. Nah, ini producer, primary consumer, kemudian secondary consumer, tertiary consumer. Jadi ini maksudnya jadi primary consumer, secondary dan Baru 3 kita. Mana lihat Kak? 30. jadi ini carnivore, omnivore warna orange, herbivore, autotrophs yang produser kan tadi tumbuh-tumbuhan. Prosesnya seperti ini kan. Nah ini food web-nya. Ya lebih kompleks lagi seperti ini. Energy biomass pyramid, pyramid of number. Jadi maksudnya ini when first order consumer feed and producer. Jadi ketika
konsumer pertama itu memakan produser, the energy in the producer become available to the consumer. Jadi energinya itu yang di produser tadi itu berada pada konsumer yang pertama itu. Kemudian not all the energy is passive, on some is used in life activity. Jadi energi itu dipergunakan dalam kehidupan aktivitasnya. Jadi ada juga yang terbuang percuma. Jadi intinya ada hilang pada saat tersebut. The longer the food chain, the less energy the top of the food. Jadi kesimpulannya ini, the longer the food chain, the less energy the top of the food chain. Jadi paling atas itu memiliki energi yang paling kecil. Nah, contohnya kan primary producer, primary consumer, secondary consumer, dan tertiary. Jadi energinya itu joule ini joule, J ini joule, joule of sunlight. Dapatlah 1 juta. Kemudian 10,000. Jadi pada primary consumer dia energi cuma 1000 joule. Kemudian ke 100 pada tikus, dan tertiary cuma tersisa 10 joule. Di SI for energy. Jadi apa? Satuan internasionalnya energi itu adalah joule. Nah, ini pembagian mana pada ekosistem kan? Ada ke phase ini kotoran, ada ke slow respiration, ini contohnya saja. Ada untuk pertumbuhan, jadi habis sih pas-pas 200. Ya begitulah contohnya. Kalau dia piramid mesin. Yang sudah di luar dari pembahasan kita kayaknya ini tentang energi. Ada pertanyaan sampai sini? Kita akhiri. Saya rasa mudah-mudahan cukup jelas tentang pembahasan materi kita tentang ekologi. Bagaimana? Bagaimana? Apa ada yang masih perlu? Insya Allah jelas, Pak. Oke. Sudah tidak ada, Pak. Nah ini kan itu yang ke atas. Ini dari segi beratnya dia gram. Ini makin topaknya semakin kecil. Ini dari segi jumlahnya berapa? Kemudian 430, 27 ular dan 1 elang. Nah, ini pertanyaannya. When you were younger, siapa bisa artikan nih? When you were younger, what types of things did you and your sibling or you and your friends fight for? Why did you fight over these things? Ada yang bisa itu pahami maksudnya? Artikan? Coba siapa kira-kira? Ini think about it. Jadi kita disuruh untuk berpikir. When you were younger, ketika kau dulu masih muda, younger, anak-anak lah gitu mungkin istilahnya. What types of things did you and your sibling? Jadi apa sesuatu, what type of things? Apa itu? Apakah benda apakah kira-kira itu? Did you and your sibling, kamu dan saudaramu atau kamu dan temanmu perebutkan, fight for, berkelahi untuk itu. Why did you fight over this thing? Jadi ini bertanya, kemudian
Pertanyaannya, why did you fight over this? Kenapa kamu memperebutkan hal tersebut? Nah, itu yang terjadi dalam ekosistem seperti itu. Kira-kira apa? Ini kayak populasi density, the number of organism per certain area, itu adalah density. Cukup kayaknya dia sampai di sini. Masih mau lanjut kah? Cukup ini. Ada yang belum makan siang? Saya Pak, belum Pak. Sudah. Belum Pak. Ada Pak, belum Pak. Masih banyak ini slide ku sana. 46 sampai 103 kalau kalian mau lanjut. Atau ini juga masih ada kayak ini. Oh, ini tentang pembahasan dari bahasa yang tadi. Oikos, household, logos. Sudah semuanya absen toh? Nah, ini decomposer ini ternyata ada muncul di sini. Decomposer itu ada bakteria, consumer atau predator, autotrof. Sudah semuanya absen kan? Ada mau tugas? Tugas minggu depan coba kalian lihat materi, pelajari materi yang minggu depan apa. Saya lihat dulu materinya minggu depan apa ya. Ada kayaknya yang keluar ini. Tadi 5 berapa tadi? 53 kan? Oke, mungkin jaringannya Pak atau Jaringannya mungkin Pak. Saya lihat dulu materi selanjutnya apa.
Jadi materi minggu depan itu lingkungan hidup. Kemudian pembangunan berkelanjutan sustainable. Nah, itu sampai 2 materi yang akan kita bahas sampai TS. Jadi lingkungan hidup. Oh, ekologi dulu, masih ekologi. Jadi ekologi 2 pertemuan, lingkungan hidup 2 pertemuan, dan sustainable planning, pembangunan berkelanjutan. Boleh kalian ini buat 3 kelompok. Jadi masing-masing buat tentang apa makalah lah gitu deh, tentang makalah saya tentang ekologi, lingkungan hidup, sama pembangunan berkelanjutan atau sustainable planning, sustainable development, seperti itu. Jelas? Jelas kah? Halo? Jelas Pak, jelas Pak. Jelas Pak. Yang saya minta kalian presentasi. Nggak perlu lama-lama. Nggak perlu terlalu, pokoknya yang kalian bisa dapat saja. Jadi kita akan bahas lagi ekologi untuk teman selanjutnya. Kemudian lingkungan hidup. Dibagi berapa kelompok, Pak? 3 saja. Oh, 3 satu kelas, Pak. Seluruhnya nih, supaya kalian bisa Oh, seluruhnya ini? kasih gabung semua di situ. Ada kelompok, ada kelas, ada apa? Kelas D-nya, ada kelas E-nya, ada kelas F-nya tuh. Bagi rata. Masing ada. Siapa yang bagi kelompok, Pak? Kalian yang bagi-bagi saya. Mulai ke atas saya pakai nomor urut yang di absen. Kalau kalian tidak mau susah-susah toh. Dari 1 sampai bagi 3 kan, tiap kelas itu kalian bagi 3. Toh? Nah, kasih silang-silang, saling silang-silang nih. Yang atas, yang sepertiga atas, terus sepertiga yang di tengahnya. Tunggu, Pak. Mana anunya ini? Mana itunya, apanya? Whiteboard dulu. Oke. Jelas tuh whiteboardnya. Nah, umpamanya ini kelas sampai ke bawah dan seterusnya. Beberapa anggap 35. Kelas D. E. F. Nah, kalian bagi 3 kelompok sini. D. Tiap kelas kalian bagi 3. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Kelihatan gini toh? Jelas? Iya, Kelihatan Pak kalian? Jelas. Kelas kan ada masing-masing kelompoknya. Tiga tuh kan beda-beda jumlahnya kalian ini. Jadi umpamanya kalau D di sini 1 sampai berapa? Cuma sampai 30 orang. Berarti bagi 3 berarti dari 1 sampai 10 kelompok 1 toh. Berarti 11 sampai 20 berarti 21. Nah, ini bagi 3 juga berapa supaya adil toh? Nah, baru kasih begini nih. Ini kelompok 1 di sini. Apakah berpasangan dengan kelompok 2 atau kelompok 3? Nah, kemudian apakah ini lagi atau ini ke atas? Jangan rata begini. Tidak bagus toh. Kasih begini bagus.
D, begitu toh? Bagus. Silang Iya, Pak. Siap. kelompok D, kelompok satunya D, sama dengan kelompok 2-nya E, kemudian kelompok 3-nya E, itu menjadi kelompok 1 yang bahas tentang ekologi. Nah, kemudian yang kelompok 2 itu, yang bahas tentang apa tadi itu? Lingkungan hidup. Apakah yang kedua tadi itu? Lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu kelompok 2-nya D, terus kelompok 3 sama kelompok 1. Kelompok satunya F. 2, 3, 1. Kemudian yang terakhir bahas tentang sustainable development. Kelompok 3-nya D. Terus apa itu? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 sama kelompok 2-nya F. Kelompok 1, kelompok 2. Begitu. Jelas cara pembagiannya toh? Iya, Pak. Jadi, Jelas, Pak. kelas dulu kalian bagi 3. Dari ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kemudian silang begini ke bawah. Tuh, 1. Nah, ini ke atas. Kemudian ini sama ini. Tuh, jelas. Nah, ini biru kelompok 1. Kemudian kelompok 2 kuning. Hijau kelompok 3. Membahas tentang sustainable development. Oh, jelas? Jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Sudah. Sampai kita taruh atau ini kan per kelas ada kelompok, per kelas terdiri dari 3 kelompok toh. 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Oke. Kapan presentasinya, Pak? Minggu depan ekologi. Tidak usah lama-lama, 10 menit, 15 menit, 30 menit, boleh juga. Pokoknya ya kalau ada yang tidak mau presentasi boleh juga, enggak apa-apa. Tapi usahakan itu tiap kelompok itu, tiap orang itu apa namanya, bisa untuk mempresentasikan. Jadi ada mungkin bagiannya kan, nanti saya presentasikan bagian yang ini. Tadi bagian apa tadi? Predator, definisinya predator, prey apa atau definisi tadi apa-apa saja itu yang ada di dalam hubungan tadi, yang hubungan itu berapa macam tadi. Nah, nanti saya presentasikan ini atau ini. Bagi-bagi tugas kalian. Jelas? Iya, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Dalam bentuk bahasa Indonesia, Pak. Ya, terserah. Mau pakai bahasa Bugis juga boleh. Bahasa Bersamaan. bisa boleh. Berapa bisa aku pakai bahasa Melayu, tapi harus ada bahasa Indonesianya juga, nah. Iya. Terserah. Caruk, Pak. Hah? Jangan bahasa daerah, pakai bahasa, kalau bisa aku pakai bahasa Inggris, bahasa yang lain, bahasa Jepang juga kalau kau bisa pakai bahasa Jepang. Tapi kau harus translate juga ke bahasa Indonesia karena saya tidak paham saya bahasa Jepang. Ada temanmu yang tidak tahu, jadi kau harus terjemahkan tuh ke bahasa Indonesia. Jelas? Iya, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas Pak Gar. Tutup Mina tugasnya. Kuliahnya sekalian kuliahnya. Makanya buat di anu saja di dalam bentuk PDF. Jadi begini caranya supaya kalian lebih mudah dan lebih apa? Lebih setiap orang itu ada tugasnya. Jadi setiap orang itu
Tak tahu mi tadi masing-masing toh nanti tempat tak toh, umpamanya kita di lingkungan hidup atau di ekologi atau di sustainable development atau sustainable planning. Nah, umpamanya saya berada Kak di saya tahu mi tempatku, saya berada di kelompok sustainable planning. Nah, berarti saya cari materi tentang itu. Nah, tiap orang itu mencari materi yang berada di sekitar itu. Tidak boleh sama kan? Nah, nanti itu dikumpulkan pada kelompoknya masing-masing, digabung toh sama materinya masing-masing digabung. Jadi kalian nanti satu kelompok itu apa istilahnya, mengorganisir, memanajemen atau mengatur mana yang atas, mana yang di bawah, mana yang di tengah dari kumpulan tadi itu toh. Jangan sampai ada yang masuk dari lingkungan hidup masuk ke ekologi, nah pasti salah itu. Nah, jadi kalian nanti kalau presentasi ya kan enak juga kalian presentasi, karena apa yang kalian cari itu, yang share itu materinya tentang ekologi atau lingkungan hidup atau sustainable development kan kalian sendiri yang cari, jadi kalian mudah mempresentasikan nanti toh. Toh jelas? Iya Pak, jelas Pak. Jelas, Pak. Ada pertanyaan yang belum jelas, yang tidak paham? Tidak ada kayaknya tuh. Oke, paham kayaknya. Jadi cara mencarinya itu begitu supaya mudah. Tiap orang kita tahu dulu di mana posisi kita, apakah kita di lingkungan hidup, ekologi atau sustainable development. Belum tarik materi tentang itu masing-masing, jadi kumpulkan nanti. Jadi setelah dikumpulkan, kalian gabung nih. Kalian bisa bikin Zoom meeting toh. 40 menit kah? Apa Zoom meeting dia? Nah, kalian bisa bikin dalam 40 menit itu bisa jika kalian serasa itu gabung itu keseluruhan itu materi yang terkumpul itu yang mana dari awal, tengah, terakhir. Oh, jelas? Iya Pak, jelas Pak. Baru buatkan PowerPoint-nya juga. Sip. PDF-nya PDF, dokumennya itu dalam bentuk PDF, PowerPoint-nya itu dalam presentasinya itu dalam bentuk PPT, PowerPoint. Oke, terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya harap juga kalian bisa mengembangkan apa yang kalian sudah ketahui. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Aduh.